Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mega, nomor BP 1610532037. Saya akan melakukan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Kemudahan, dan Risiko terhadap penerimaan pengguna e-wallet dengan gender sebagai variabel moderasinya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Yuskar SE, MA, AKCA, dan dosen penelaah saya. Berikutnya, agenda pada penelitian ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, pembahasan. Dan yang kelima, penutup. Langsung saja ke pendahuluan. Latar belakang pada penelitian saya ini yang pertama, perkembangan teknologi informasi dalam alat pembayaran. Perkembangan teknologi informasi ini membuat perubahan terhadap masyarakat untuk melakukan pembayaran yang cepat dan fleksibel. Masyarakat yang dulunya menggunakan pembayaran tunai, kemudian sedikit demi sedikit beralih ke pembayaran non-tunai ataupun uang elektronik. Selanjutnya, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 26 PBI 2018 tentang uang elektronik pada pasal 1 ayat 3, yang menyatakan bahwa uang elektronik ini merupakan instrumen pembayaran yang memiliki syarat yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang disetor terlebih dahulu ke penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik di media server ataupun chip. Media server ini yaitu e-wallet yang akan menjadi pembahasan pada penelitian saya ini. Yang ketiga, pengaruh perkembangan e-commerce dan online shop di Indonesia. E-commerce atau online shop di Indonesia tentu terus berkembang dan gencar berinovasi dalam segala bidang, termasuk bidang teknologi informasi. Salah satunya dengan menawarkan alat pembayaran yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun menggunakan smartphone. Sesuai dengan penelitian Dachnong Lee, bahwa e-wallet merupakan salah satu tipe pembayaran elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi online menggunakan komputer ataupun smartphone. E-wallet menjadi solusi bagi pembisnis apapun dan pengguna untuk melakukan pembelian secara online. Namun, setiap konsumen tentu akan memilih sistem yang bermanfaat, mudah, dan memiliki risiko yang kecil, termasuk pun pemilihan e-wallet ataupun penerimaan penggunaan e-wallet ini. Selanjutnya, perwakilan Bank Sentral Indonesia Sumatera Barat pernah menyatakan bahwa masyarakat di Sumatera Barat ini berpotensi beralih ke pembayaran non-tunai ataupun elektronik. Maka dari itu saya mengambil penelitian di Sumatera Barat yang berpusat pada Universitas Andalas bagi mahasiswa dan pegawai UNAN. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian saya ini yaitu apakah persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap penerimaan penggunaan e-wallet pada mahasiswa dan pegawai Universitas Andalas. Yang kedua, apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penerimaan penggunaan e-wallet pada mahasiswa dan pegawai Universitas Andalas. Selanjutnya, apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap penerimaan penggunaan e-wallet pada mahasiswa dan pegawai Universitas Andalas. Rumusan masalah selanjutnya yaitu apakah persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap penerimaan penggunaan e-wallet dengan gender sebagai variabel moderasinya. Rumusan masalah yang kelima yaitu apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penerimaan penggunaan e-wallet dengan gender sebagai variabel moderasinya. Dan yang terakhir yaitu apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap penerimaan penggunaan e-wallet pada mahasiswa dan pegawai UNAN dengan gender sebagai variabel moderasinya. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk membuktikan bahwa persepsi kemanfaatan, kemudahan, dan risiko berpengaruh terhadap penerimaan pengguna e-wallet. Dan untuk membuktikan bahwa persepsi kemanfaatan, kemudahan, dan risiko berpengaruh terhadap penerimaan pengguna e-wallet dengan gender sebagai variabel moderasinya. Manfaat penelitian bagi masyarakat pengguna dan calon pengguna yaitu diharapkan mampu memberikan informasi yang tepat tentang e-wallet dan informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Bagi pemerintahan yaitu sebagai evaluasi dalam mengambil kebijakan di masa yang akan datang dan untuk melihat respon masyarakat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan. Bagi perusahaan yaitu perusahaan dapat mengembangkan bisnis teknologi keuangannya dan dapat mengambil sikap dalam meningkatkan layanan kemudahan dan kegunaan aplikasi e-wallet ini. Bagi penulis yaitu penelitian ini dapat mengimplementasikan pembelajaran yang telah didapatkan di masa perkuliahan. Dan bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu sebagai referensi. Bagian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori pada penelitian ini yaitu teknologi acceptance model atau TAM
yang mana TAM ini dikemukakan oleh Davis pada tahun 1989, yang menyatakan bahwa landasan teori ini untuk mempelajari atau memahami perilaku pemakai dan pengguna dalam menggunakan sistem informasi. TAM ini memiliki dua keyakinan, yaitu perceived usefulness atau disebut dengan persepsi kemanfaatan, yang mana dapat didefinisikan sejauh mana seseorang yakin bahwa menggunakan sesuatu dapat meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, perceived easy of use, yaitu persepsi kemudahan, yang mana didefinisikan sejauh mana seseorang dapat yakin bahwa menggunakan suatu sistem itu adalah mudah. Selanjutnya, UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. UTAUT ini adalah model penerimaan penggunaan yang berpengaruh dan banyak digunakan dalam berbagai penelitian terkait penerimaan penggunaan teknologi informasi dan lebih berpusat kepada konsumen. UTAUT ini dikembangkan oleh Van Ketes pada tahun 2012. Persepsi risiko. Menurut Fahmi dan Astuti 2016, penggunaan teknologi aplikasi dapat menimbulkan dampak negatif yang bisa disebut dengan risiko. Persepsi risiko merupakan sebuah kekhawatiran pengguna akan ketidakpastian atau kemungkinan kerugian yang mungkin timbul saat menggunakan transaksi secara online. Kemudian e-wallet. E-wallet atau dompet elektronik adalah sebuah alternatif untuk semua metode pembayaran yang diterbitkan oleh perusahaan vintage yang menyediakan layanan berupa aplikasi dan terhubung server penerbit melalui koneksi internet. Menurut Appraise Group yang berkolaborasi dengan APPA ini menyatakan bahwa ada 10 e-wallet yang terpopuler di Indonesia. Yang pertama yaitu GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Genius, GoMobile by CMB, Isaku, Sakuku, Doku, dan Paytrend. Tinjauan kajian terdahulu. Penelitian Silain Prabawi 2019 yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan Menggunakan E-Wallet dan Persepsi Manfaat serta Promosi Terhadap Minat Beli Uang Saldo E-Wallet OVO. Kedua, Sauri 2019 Analisis Positioning E-Wallet di Indonesia. Priyono 2017 yaitu Analisis Pengaruh Trust and Risk dalam Penerimaan Teknologi Dompet Elektronik GoPay. Dan Hetmawan 2018 Analisis Niat Konsumen Menggunakan M-Payment. Terakhir yaitu Widya 2018 yaitu tentang pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi risiko, dan inovasi teknologi terhadap aplikasi GoPay. Pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama, persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap penerimaan penggunaan e-wallet pada mahasiswa dan pegawai Universitas Andalas. Hipotesis yang kedua yaitu persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap penerimaan penggunaan e-wallet pada mahasiswa dan pegawai Universitas Andalas. Hipotesis yang ketiga yaitu persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap penerimaan penggunaan e-wallet pada mahasiswa dan pegawai Universitas Andalas. Hipotesis yang keempat, gender memoderasi hubungan antara persepsi kemanfaatan terhadap penerimaan penggunaan e-wallet. Hipotesis yang kelima, gender memoderasi hubungan antara persepsi kemudahan terhadap penerimaan penggunaan e-wallet. Dan yang terakhir yaitu gender memoderasi hubungan antara persepsi risiko terhadap penerimaan penggunaan e-wallet. Selanjutnya, kerangka konseptual pada penelitian ini. Terdiri dari variabel independen, dependen, dan moderasi. Untuk independennya, persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan, persepsi risiko, yang terhubung ke variabel dependen yaitu e-wallet, dengan gender sebagai variabel moderasinya. Bagian ketiga pada penelitian ini yaitu metode penelitian. Jenis penelitian saya yaitu penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel pada penelitian saya yaitu pelakunya adalah mahasiswa dan pegawai Universitas Andalas yang memahami tentang e-wallet. Teknik pada penelitian ini adalah teknik snowball sampling. Teknik ini menentukan sampel yang mula-mulanya jumlahnya kecil, kemudian akan semakin membesar. Teknik ini sama dengan halnya teknik bola salju, yaitu memungkinkan subjek memberikan referensi untuk merekrut sampel yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga jumlah sampel tersebut akan tumbuh secara bersamaan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan kuesioner melalui media Google Form. Karena peneliti tadi menggunakan teknik snowball sampling, maka peneliti mula-mulanya menyebarkan kuesioner kepada kontak-kontak yang ada pada peneliti. Dan kontak-kontak yang telah mendapatkan kuesioner tadi menyebarkan kembali ke sosial media mereka atau kontak-kontak mereka. Untuk pengukuran variabelnya sendiri menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban. Variabel penelitian ini ada 3 yaitu independen, dependen, dan moderasi.
Variabel dependen yaitu e-wallet, sedangkan variabel independennya persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko. Untuk variabel moderasinya sendiri yaitu gender. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan partial least square atau PLS, yang mana PLS ini merupakan analisis persamaan struktural yang dapat melakukan pengukuran serta pengujian model struktural. PLS ini ada terbagi atas evaluasi outer model, evaluasi inner model, dan uji hipotesis. Untuk evaluasi outer model terdiri dari uji reliabilitas, uji validitas. Uji reliabilitas ini membuktikan akurasi, konsisten, dan ketepatan instrumen. Sedangkan uji validitas terbagi atas dua, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen ini memiliki prinsip bahwa pengukuran harus mempunyai korelasi yang tinggi dan menentukan apakah semua variabel harus terukur baik oleh indikatornya. Yang kedua, validitas diskriminan yang memiliki prinsip bahwa pengukuran yang konstruknya itu berbeda seharusnya tidak berkorelasi. Evaluasi inner model atau model struktural. Model ini yaitu pengujian hipotesis yang digunakan untuk menguji signifikan variabel independen terhadap variabel dependen dan nilai dari R kuadratnya. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Gambaran umum tentang penelitian ini yaitu responden berjumlah 340 orang yang bisa diproses karena memenuhi kriteria penelitian. Kriteria dalam penelitian ini yaitu mahasiswa dan pegawai Universitas Andalas yang memahami tentang e-wallet. Gambaran umum responden. Untuk jenis kelamin, perempuan memiliki persentase 60%, untuk laki-laki 40%, dan untuk usia 16-20 tahun 10,88%, 21-25 tahun 74,11%, 26-30 tahun yaitu 5,30%, 31-35 tahun yaitu 4,41%, dan besar dari 35 tahun memiliki persentase 5,30%. Untuk karakteristik pekerjaan, mahasiswa memiliki persentase 82,35%, pegawai 17,65%. Jumlah biaya hidup kecil dari 1 juta persentasenya 25,29%, 1 juta sampai 2,5 juta memiliki persentase 54,41%, 2,5 juta sampai 5 juta 12,606%, 5 juta sampai 10 juta sebesar 7,06%, dan besar dari 10 juta yaitu 1,17%. Untuk jenis e-wallet, yang pertama GoPay memiliki persentase 41,32%, Dana 26,20%, OVO 17,20%, Link Aja 0,96%, Genius 2,57%, GoMobile BMCMB 24,11%, Isaku dan Paytrend 0,16%, sedangkan Sakuku, Doku, dan Doku Wallet 0. Deskriptif variabel pada penelitian ini terdiri dari persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan, persepsi risiko, dan penerimaan penggunaan e-wallet. Untuk deskriptif variabel persepsi kemanfaatan memiliki rata-rata sebesar 4,25 dengan TCR 85%. Nilai rata-rata ini ditemukan dari rumus jumlah bobot nilai dikali jumlah responden pada masing-masing bobot nilai dibagi dengan keseluruhan jumlah responden. Untuk TCR sendiri rumusnya rata-rata skor dibagi nilai skor maksimum dikali 100%, maka didapatkan nilai TCR sebesar 85% untuk kemanfaatan. Dan untuk persepsi kemudahan sebesar 4,26 dengan TCR 85%. Untuk persepsi risiko rata-ratanya 2,79 dengan TCR 50%, dan untuk variabel penerimaan penggunaan e-wallet 3,62 dengan TCR 72%. TCR ini memiliki klasifikasi interval, yaitu untuk 85% ini dikategorikan jawabannya respondennya baik, dan 72% juga respondennya baik, sedangkan 56% cukup baik. Baiklah, pengujian mode pengukuran atau outer model. Gambar di samping ini merupakan hasil pengujian yang menggunakan SEM atau Structural Equational Model dan menggunakan program Smart PLS dengan PLS algoritma. Hasil dari gambar tersebut akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya itu uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk menguji apakah valid atau tidaknya suatu kuesioner.
Uji validitas ini terdiri dua, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Untuk hasil parameter average varian ekstraknya pada validitas konvergen, persepsi kemanfaatan sebesar 0,734, persepsi risiko 0,577, persepsi kemudahan 0,765, penerimaan penggunaan e-wallet 0,646. Yang berarti setiap variabel pada penelitian ini dinyatakan valid karena besar dari 0,5. Selanjutnya, untuk memperkuat pernyataan tersebut bisa dilihat dari hasil parameter outer loading-nya. Dari tabel di samping bisa dilihat bahwa nilai outer loading-nya mendekati 0,7 yang berarti keseluruhan indikator dinyatakan valid. Untuk uji validitas diskriminan dapat dilihat pada tabel di samping ini, bahwa setiap konstruk akan berkorelasi tinggi pada konstruknya dan berkorelasi rendah pada konstruk lain. Dilihat pada persepsi risiko, berkorelasi rendah pada konstruk persepsi kemanfaatan dan berkorelasi tinggi pada dirinya sendiri. Selanjutnya, persepsi kemudahan berkorelasi rendah juga terhadap persepsi kemanfaatan dan persepsi risiko, namun berkorelasi tinggi terhadap persepsi dirinya sendiri. Sama halnya dengan penerimaan pengguna e-wallet, juga berkorelasi tinggi pada konstruknya sendiri. Reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana akurasi dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Dilihat dari nilai Cronbach alpha dan composite reliability-nya besar di 0,70. Pada tabel di samping ini yaitu nilai composite reliability. Dapat dilihat bahwa nilai persepsi kemanfaatan, persepsi risiko, kemudahan, dan penerimaan pengguna e-wallet besar dari 0,70, yang berarti penelitian ini akurat. Berikutnya nilai Cronbach alpha. Dapat dilihat pada tabel di samping ini bahwa persepsi kemanfaatan, persepsi risiko, persepsi kemudahan, dan penerimaan pengguna e-wallet besar dari 0,7, yang berarti penelitian ini reliable. Pengujian model struktural, inner model, dan hipotesis. Untuk nilai R-square-nya sebesar 0,445, yang berarti bahwa penerimaan pengguna e-wallet dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko sebesar 44,5%, sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hasil uji hipotesis, nilai original sampelnya pada kemanfaatan sebesar 0,332, kemudahan 0,367, risiko min 0,115. Untuk nilai tes statistiknya kemanfaatan terhadap penerimaan pengguna e-wallet yaitu 5,540, kemudahan 5,941, risiko 1,968. T-tabelnya telah ditentukan sebelumnya yaitu 1,65. Untuk nilai p-value-nya 0 untuk kemanfaatan dan kemudahan, dan risiko itu 0,050. Analisis variabel moderasi. Untuk kemanfaatan terhadap penerimaan pengguna e-wallet, nilai p-value-nya sebesar 0,397. Kemudahan terhadap penerimaan pengguna e-wallet, nilai p-value-nya sebesar 0,461. Risiko terhadap penerimaan pengguna e-wallet yaitu 0,361. Yang berarti nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Untuk ringkasan hasil penelitian keseluruhannya yaitu persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko memiliki tingkat signifikan terhadap penerimaan pengguna e-wallet dengan keterangan bahwa hipotesis diterima. Dan untuk persepsi kemudahan, kemanfaatan, dan risiko yang dimoderasi oleh gender tidak signifikan atau hipotesis ditolak. Bagian terakhir yaitu penutup. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu variabel persepsi kemanfaatan dan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pengguna e-wallet dengan arah hubungannya yaitu positif, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat kemanfaatan dan kemudahan maka semakin meningkat penerimaan pengguna e-wallet di kalangan mahasiswa dan pegawai Universitas Andalas. Yang kedua, variabel persepsi risiko berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pengguna e-wallet dengan arah hubungan yang negatif. Namun pada penelitian ini, banyaknya responden yang beranggapan bahwa e-wallet memiliki risiko yang kecil sehingga tetap menggunakan e-wallet tersebut. Yang ketiga, gender tidak memoderasi hubungan antara persepsi kemanfaatan, kemudahan, dan risiko terhadap penerimaan pengguna e-wallet. Yang berarti bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan e-wallet. Batasan pada penelitian ini yang pertama, adanya beberapa responden yang kurang memahami pertanyaan yang ada di kuesioner sehingga mereka tidak mengisi dan data tersebut tidak bisa diolah. Yang kedua, penulis hanya menggunakan 3 variabel padahal ada beberapa variabel lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan pengguna e-wallet. Yang ketiga, banyaknya mahasiswa dan pegawai yang menolak mengisi kuesioner dengan berbagai alasan.
Saran untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian ini dan menambah variabel. Kemudian saran kepada pihak yang menyediakan e-wallet mampu memperbaiki sistem keamanan serta melakukan inovasi promosi dan menyediakan e-wallet yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta melakukan edukasi tentang e-wallet. Sekian presentasi saya dan terima kasih atas perhatiannya.